Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan pian yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Tiga rumah di kawasan Setoyo S, Gang Sepakat, Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Rabu malam ludes di lahap si Jago Merah. Diduga api bermula muncul dari salah satu rumah kontrakan. Kasus pelanggaran netralitas oleh dua oknum aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintahan Banjarmasin masih terus bergulir. Badan Kepegawaian Daerah BKD setempat masih menunggu rekomendasi dari Komisi ASN untuk menjatuhi sanksi terhadap keduanya. Warga di kawasan Gang Bandanera Ujung, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, keluhkan jalan di kawasan setempat sering tergenang air. Bahkan genangan air sampai masuk ke halaman salah satu sekolah. Guna memastikan simulasi pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar dan pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan dengan baik, DPRD bersama Dinas Pendidikan Banjarmasin melakukan pemantauan pada Rabu pagi lalu. Pemantauan simulasi pembelajaran tatap muka dilakukan di Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 7 Banjarmasin di kawasan Jalan Veteran, Banjarmasin Timur. Pemantauan dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Banjarmasin Totok Agus Daryanto dan Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah. Ketua Komisi 4 DPRD Banjarmasin Nur Latifah mengatakan, pemantauan ini dilakukan untuk memastikan simulasi pembelajaran tatap muka berjalan dengan lancar dan menerapkan protokol kesehatan. Yang mana hari ini melakukan simulasi sekolah tatap muka. Nah, kami ingin memastikan saja bagaimana proses belajar mengajarnya, kemudian juga bagaimana untuk standar protokol kesehatannya, apakah sudah memenuhi syarat dan standar. Jadi hari ini kita melihat langsung tadi proses balik dari belajar mengajar juga sudah diawasi oleh Bapak Ibu gurunya bahwa ada ini juga himbauan jangan berkerumun, kemudian sebelum pulang juga diwajibkan untuk cuci tangan. Legislator berharap melalui simulasi yang sedang berlangsung di sejumlah sekolah ini, Dinas Pendidikan mendapatkan petunjuk teknis yang tepat untuk menentukan pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Warga di kawasan Gang Bandanera Ujung, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, keluhkan jalan di kawasan setempat sering tergenang air. Bahkan genangan air sampai masuk ke halaman salah satu sekolah. Beginilah jalan tergenang air di kawasan Gang Bandanera Ujung, RT 20, Kelurahan Pasar Lama, Banjarmasin Tengah. Air menggenang di jalan ini saat hujan turun dan air pasang meluap dari sungai kecil yang ada di kawasan setempat. Sementara saluran drainase yang ada di kawasan sekitar tampak sangat kecil sehingga tidak berfungsi maksimal untuk mengatasi genangan air tersebut. Tidak hanya menggenang di jalan, air juga kerap kali menggenang hingga ke halaman sekolah Madrasah Ibtidaiyah yang ada di kawasan setempat. Salah satu guru yang mengajar di sekolah tersebut mengatakan, genangan air cukup mengganggu aktivitas dan diharapkan segera mendapat perhatian dari pemerintah. Nah, jadi bilanya hujan malam, misalnya hujan sampai pagi, siangnya banjir. Banjir tuh sampai sebatas lebih daripada mata kaki gitu. Nah, jadi kita mulai dari depan pas tikungan sampai ke sini pasti bahayau ke bahasa Banjarnya Calak pula. Bahayau. Nah, sampai ke sekolah, jadi kalaunya anak-anak terpaksa lepas sepatu, kita juga lepas sepatu. Kalau yang pakai kendaraan kan Gampang aja. iya,
sama ya tetap lepas sepatu, sebabnya kan takutnya pas ada lubang rabah. Nah itu pokoknya memang benar banjir setiap turun hujan. Pemerintah Banjarmasin diharapkan segera mengatasi permasalahan genangan air yang sering terjadi di kawasan padat penduduk ini. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pagar pembatas stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Ahmad Yani kilometer 33 Banjarbaru terpaksa harus dibongkar karena tidak memenuhi syarat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum atau Permen PU. Pembangunan SPBU di Jalan Ahmad Yani kilometer 33 Kota Banjarbaru yang sedang dikerjakan, ternyata garis sempadan sungainya kurang dari 10 meter sehingga tidak memenuhi syarat Permen PU tahun 2015. Kontraktor yang mengerjakan pembangunan SPBU ini pun terpaksa membongkar kembali pagar pembatas yang sudah dibangun tersebut. Perwakilan kontraktor Fitriansah mengatakan pihaknya melaksanakan pembangunan SPBU ini karena izin mendirikan bangunan atau IMB-nya sudah diterbitkan. Namun pihaknya tidak mengetahui ternyata SPBU yang dibangun di samping sungai ini, pagar pembatasnya harus sesuai Permen PU tahun 2015, yakni memiliki garis sempadan atau jarak 10 meter dari bibir sungai. Menurutnya regulasi terkait syarat pembangunan yang sesuai dengan Permen PU tersebut seharusnya diperjelas oleh pihak terkait sebelum menerbitkan IMB. Pemerintah daerah kita masih belum jelas karena kita kan di sini dalam hal pekerjaan ini kita mengikuti regulasi. Kalau karena perizinan sudah terbit, makanya kami berani kerja, itu aja. Nah, sepanjang pembangunan pagar ini, kira-kira kan ada sebagian yang sudah dibongkar ini. Iya. Apakah itu nanti akan kalau misal sesuai aturan dibongkar semuanya kah? Atau nunggu aturan yang seperti apa jelasnya? Kita ngikutin kejelasan dari pemerintah daerah. Nah, kalau memang pemerintah daerah pengennya kayak apa, sama selaku ownernya kayak apa, kita ngikut. Itu sementara proses pembongkaran dulu. Iya. Apakah separuh dulu atau sampai yang sesuai separuh dulu. Separuh dulu. Kalau memang kan ada kejelasannya, baru kita laksanakan semua. Akibat dibongkarnya pagar pembatas tersebut, pengerjaan pembangunan SPBU menjadi terhambat dan pihak kontraktor mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.